Salam alaihim bishem hamasyiah, salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Allah memberkati kita dengan luar biasa sehingga hari ini, bulan ini kita masuk di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan berkah Allah. Sebab apa? Sebab bulan ini kita masuk pada hari-hari Natal di mana kita memperingati kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman Allah yang telah nuzul dalam rupa manusia untuk menjadi penebus dosa-dosa manusia. Dan di dalam namanya ada pengampunan dosa, di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya ada pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Kabarkan ini, ceritakan ini, bagikan berita ini kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang masih ada di dalam kegelapan. Haleluya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu pesan, dengan ikatan tema hidup yang dipuaskan. Mari buka Alkitab kita di kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Haleluya. Matius pasal yang kelima, lihat ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi setiap kita saat ini adalah, apakah saudara saat ini ada sukacita? Ada sukacita, benar? Apakah saudara dan saya saat ini sedang bahagia, hidup berbahagia? Amin. Seharusnya kehidupan kita harus hidup di dalam sukacita, sekalipun masalah, sekalipun tantangan, mungkin kita sedang juga bergumul di dalam sakit penyakit, tapi lihat, sukacita Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Saudara dan saya ditentukan untuk bahagia apapun keadaan kita. Saudara dan saya disediakan berkat sukacita yang melimpah apapun kondisi kita saat ini. Amin, saudara. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka ini yang akan mengalami kepuasan. Saudara tahu apa itu dipuaskan? Apa itu puas? Puas artinya lega, gembira, kenyang karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Ini luar biasa. Tuhan mengetahui apa yang menjadi hasrat kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti dan mengenal apa yang menjadi kerinduan terdalam dari kehidupan saya dan saudara. Dan itu bisa terjadi, itu bisa sampai, itu bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika saya dan saudara lapar dan haus akan kebenaran. Janji Tuhan, kita dipuaskan. Haleluya. Amin. Amin. Seperti apa orang yang lapar? Orang yang lapar itu, Bapak Ibu, kalau ada makanan, dia tidak menunda-nunda. Dia pasti akan langsung mengambil makanan dan memakan makanan itu. Sebab apa? Sebab makanan adalah kebutuhan yang paling pokok, yang paling inti dan mendesak bagi dia, sebab dia dalam keadaan lapar. Tidak ada lain yang ia cari. Orang yang lapar itu pasti mencari makanan. Orang yang haus seperti apa? Sama. Orang yang haus ketika ada air dia langsung mengambil dan meminum. Dia tidak hanya melihat air, dia tidak mempelajari air, tetapi ketika melihat air, dia akan mengambil dan langsung menenggaknya, meminum sampai puas. Itulah orang yang lapar, itulah orang yang haus. Orang lapar, orang haus akan kebenaran berarti ketika kita melihat dan mengetahui kebenaran, kita mengejar kebenaran itu, lalu kita ambil kebenaran, kita terapkan dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya belajar, tetapi praktek, melakukan kebenaran tersebut. Sebab kebenaran adalah inti yang ia kejar dalam hidupnya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan mengalami kepuasan. Amin. Mari kita akan belajar seperti apa orang-orang yang
haus dan lapar akan kebenaran. Seperti apa orang-orang yang hidupnya dipuaskan. Mari buka Alkitab saudara, kembali di kitab Matius pasal yang kedua. Pasal yang kedua, lihat ayat 1 sampai ayat yang 12. Hidup yang dipuaskan kita akan belajar dari orang Majusi, orang dari timur. Ketika peristiwa Natal terjadi, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kemudian alami. Dan ini akan terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ayat pertama, Matius 2, ayat pertama sampai ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar dan melihat tiga golongan manusia ketika berhadapan dengan kebenaran. Ketika menghadapi kebenaran, ada tiga respon. Dan seperti apakah, di bagian manakah respon saya dan saudara ketika melihat kebenaran atau mengetahui kebenaran. Kita lihat yang pertama dari kisah-kisah ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 memberi pelajaran kepada kita. Golongan pertama, orang yang melihat kebenaran apa? Yang pertama adalah orang yang takut kepada kebenaran. Ini diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Herodes. Bapak, Ibu, Saudara, Herodes bukan orang Yahudi. Ia seorang Edomia atau bangsa Edom. Herodes mendapat jabatan dengan cara membeli pada kekaisaran Roma, dan kelahiran Kristus bagi Herodes adalah ancaman bagi posisinya. Sehingga apa yang kemudian ia lakukan, Bapak Ibu Saudara, dia berpura-pura seolah-olah dia ingin juga menyembah Raja Israel yang baru lahir itu, sehingga dia berusaha memperdayai orang-orang Majusi itu. Tapi ketika orang-orang Majus itu sudah sampai kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan, yaitu melihat juru selamat, dia diperingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes, tapi kembali ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, sekali lagi, respon orang ketika melihat kebenaran atau mengetahui kebenaran, yang pertama, ada golongan yang takut pada kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran bagi dia adalah ancaman, kebenaran bagi dia mengganggu, kebenaran bagi dia mengusik,
Kebenaran bagi dia itu menggoncang keamanan, kenyamanan, dan hawa nafsu hidupnya. Sehingga apa? Sehingga dia takut akan kebenaran ini. Dan karena takut akan kebenaran, maka kebenaran menimbulkan perasaan khawatir, kebenaran menimbulkan perasaan yang was-was, kebenaran menimbulkan rasa yang tidak aman bagi orang-orang semacam ini, sehingga dia takut, cemas, dan khawatir. Bapak, Ibu, Saudara, janganlah kita menjadi orang seperti Herodes yang ketika bertemu dengan kebenaran responnya ketakutan dan menyembunyikan diri dari kebenaran, tidak mau hidupnya disinari dengan kebenaran, padahal kebenaran Alkitab mengatakan dengan kitab Yohanes pasal 8, engkau akan mengetahui kebenaran, atau tepatnya engkau akan mengalami kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran akan membebaskan kita, kebenaran akan memerdekakan kita. Kapan? Saat saya dan saudara mengalami kebenaran itu. Jangan seperti Herodes. Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Dan banyak orang ketika masuk bulan-bulan Natal, ada begitu bertebaran ketakutan di sana sini, Bapak, Ibu, Saudara. Ada ketakutan, sehingga ketakutan itu mendorong dia melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menodai harmonisasi kesatuan Republik Indonesia. Ada segolongan kelompok di musim-musim Natal ini melakukan sweeping di mal-mal, di pusat-pusat perbelanjaan untuk melarang tidak dipasangnya aksesoris-aksesoris yang bersentuhan dengan Natal. Kenapa? Karena katanya pohon cemara itu bisa membuat murtad. Karena katanya topi Santa Claus itu bisa menjadikan orang itu murtad dan tercemar, Bapak, Ibu, Saudara. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Ada juga kadang muncul fatwa-fatwa pelarangan, pengharaman mengucapkan selamat Natal. Sebab kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, nanti dia akan bisa murtad. Jadi Natal begitu ditakuti, Natal begitu menakutkan bagi golongan orang tertentu, sama seperti Herodes. Dia mengalami ketakutan ketika juru selamat lahir. Bapak, Ibu, Saudara, kita jangan seperti orang-orang ini. Ketika kita tahu kebenaran, ayo kita haus, ayo kita lapar akan kebenaran. Amin. Itu yang golongan pertama. Lalu golongan yang kedua seperti apa? Golongan yang kedua adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Siapa mereka? Mereka inilah orang-orang Farisi, mereka inilah ahli-ahli Taurat. Wow, yang namanya orang Farisi itu orang ahli-ahli hukum, ahli-ahli kitab suci, ahli-ahli tafsir tentang firman Tuhan. Tapi sayang disayang, mereka penafsir, mereka pemilik yang mengaku pemilik dan pemangku kebenaran, tapi mereka hidupnya tidak melakukan kebenaran. Ahli-ahli Taurat adalah ahli-ahli kitab, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi walaupun ahli kitab, kitab selalu dia pegang, mungkin dibaca, tapi tidak melakukan apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dipelajari. Inilah ahli Taurat, inilah orang-orang Farisi. Sekali lagi juga, jangan sama seperti orang-orang ini. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-24. Bagi orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan, orang ini seperti apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya itu, orang itu menipu diri sendiri. Dia seorang penipu. Yang ditipu bukan orang lain. Pertama-tama yang ditipu adalah diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak, Ibu, Saudara,
Orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak melupakan, maka kebenaran yang ada padanya akan segera berlalu. Kebenaran yang ada padanya hanya menjadi informasi, menjadi hiasan hidup, bukan menjadi pengalaman hidup. Padahal orang yang berbahagia, orang yang merdeka, orang yang bebas adalah mereka yang mendengar firman lalu melakukan firman Tuhan. Ini tragis sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika Natal tiba, sehingga ketika juru selamat datang, maka orang-orang Farisi ini biasa-biasa saja. Padahal mereka tahu tentang nubuatan. Mereka tahu tentang apa yang dikatakan Allah tentang keselamatan dunia termasuk untuk mereka. Tapi karena mereka bukan pelaku, hatinya jauh dari Tuhan sehingga mereka biasa-biasa saja. Pertanyaan yang sama diajukan kepada saya dan saudara saat ini. Apakah saudara dan saya biasa-biasa saja? Hidup biasa-biasa saja sebagai orang percaya? Bulan ini merupakan bulan yang biasa-biasa saja? Mendekati peristiwa Natal, mengenang peristiwa Natal ini, apakah saudara dan saya biasa-biasa saja? Kalau iya, waduh, mari kita bersama-sama bertaubat benar-benar. Jangan seperti orang Farisi yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Yuk kita lihat respon yang ketiga. Ini yang akan kita contoh. Siapa mereka? Merekalah orang Majus dari timur. Orang yang haus dan lapar pada kebenaran. Siapa mereka ini? Orang Majus ini adalah orang-orang yang mewakili orang yang haus dan lapar pada kebenaran. Mereka itu Bapak Ibu Saudara menempuh jarak yang begitu jauh, kurang lebih 2.281,5 kilometer untuk bertemu dengan juru selamat yang lahir di Bethlehem. Jarak ini Bapak Ibu Saudara, kalau ditempuh dengan mobil itu bisa 26 jam. Waktu itu belum ada mobil, waktu itu naiknya onta, bisa berhari-hari, berminggu-minggu untuk bertemu juru selamat, untuk bertemu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ini yang dinamakan orang haus lapar. Orang yang haus lapar akan kebenaran akan membayar harganya. Orang yang haus lapar akan kebenaran mengatasi rintangan, mengalahkan rintangan, menembus rintangan demi bertemu kebenaran dan mengalami kebenaran itu. Saudaraku, berbeda dengan orang-orang Farisi. Jarak antara orang-orang Farisi yang tinggal di Yerusalem dengan kota kelahiran juru selamat di Bethlehem itu hanya berjarak 9,5 kilometer yang hanya bisa ditempuh hanya dengan kurang lebih hitungannya hanya menit. Ya, 9 menit. Ya, 9 menitan. Ketika ditempuh dengan mobil, kurang lebih 9 menit saja. Bandingkan dengan orang Majus yang berminggu-minggu, 26 jam itu kalau ditempuh dengan mobil. Perbandingannya sangat jauh. Orang yang tidak haus akan kebenaran, tidak lapar dengan kebenaran, sekalipun tahu ada di dekatnya kebenaran, dia tidak akan menyentuhnya. Sekalipun jaraknya hanya dekat saja. Orang yang nggak haus dan lapar akan kebenaran tidak akan mendatanginya. Sekalipun saudara dan saya mungkin berjarak hanya beberapa langkah dari tempat di mana kita beribadah, dari tempat di mana kita bersekutu untuk bersama-sama mengenal Tuhan. Tapi kalau tidak haus lapar akan kebenaran, nggak akan datang. Tapi kalau saya dan saudara haus lapar akan kebenaran sama seperti orang Majus, sekalipun berjarak berkilometer, sekalipun berjarak 15 kilometer, 17 kilometer, bahkan mungkin bisa ditempuh dengan 2 jam perjalanan atau 3 jam kebenaran, 3 jam perjalanan, itu tidak menjadi halangan. Itu singkat saja bagi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Haleluya. Orang Farisi tahu
tempat di mana juru selamat akan lahir. Jadi ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem, bertanya, dan Herodes menyuruh orang Farisi dan ahli Taurat untuk memberitahu di mana raja itu akan lahir. Sebab Bapak Saudara, sudah ada nubuatan-nubuatan. Kita akan lihat beberapa nubuatan. Nubuatan yang pertama, kita lihat dari mana orang-orang Majus. Orang Majus ini kurang lebihnya mereka itu dari Iran, Bapak Ibu Saudara. Mereka ahli astrologi, ahli-ahli perbintangan. Dari mana? Dari mana mereka tahu adanya juru selamat yang lahir ke dunia dulu 600 tahun sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Nabi Daniel dibuang di negeri Babel dan dia mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu dicatat dengan baik oleh Nabi Daniel. Dan tentu mungkin orang-orang yang ada di Babilonia pada waktu itu juga melihat catatan berita dari Daniel, di mana 600 tahun yang akan datang juru selamat dunia, dan orang-orang Majus ini kemudian mengikuti, menghitung, dan tepat harinya dituntun dengan bintang yang disebut juga bintang nova. Lihat nubuatannya di Daniel pasal yang ke-7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, ya, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Daniel 600 tahun sebelum Kristus datang, dan digenapi pada hari di mana orang-orang Majus itu kemudian mendapat petunjuk dari bintang nova, dan dia sampai bertemu dengan juru selamat di Bethlehem. Lalu nubuatan selanjutnya ada di kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 18. Nubuatan tentang kelahiran Kristus ini disampaikan oleh Nabi Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus Kristus Tuhan Sang Firman Allah yang hidup, yang adalah Allah sendiri, itu adalah puncak pewahyuan Allah. Allah yang tidak kelihatan dan tidak ada seorang makhluk pun bisa melihatnya. Dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dulu melalui nabi-nabi, dulu melalui imam-imam, dulu melalui alam semesta karya ciptaan ini. Tapi pada waktu yang sudah ditentukan, Tuhan mewahyukan diri dengan datang dalam firman-Nya, dan firman itu menjadi daging, namanya Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus secara manusia pada waktu itu adalah puncak pewahyuan Allah bagi manusia, sehingga manusia bisa mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran Yesus disebut nabi, ya. Yesus disebut rasul, ya. Yesus disebut imam, ya. Yesus disebut sebagai raja. Semua cara di masa lalu di mana Allah mewahyukan dan menyatakan dirinya, ada semuanya di dalam Kristus. Dialah Sang Putra Tunggal Allah, menyatakan siapa diri Allah. Dia firman Allah, menyatakan siapa diri Allah. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan kitab ini, kitab Ulangan 18 ayat 18 ini, Bapak Ibu Saudara, beberapa orang golongan, khususnya para polemikus Muslim, tidak semua Muslim, tapi para polemikus Muslim, mengatakan, menafsirkan Ulangan 18 ayat 18 ini sebagai nubuatan kedatangan Muhammad, Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Kenapa? Katanya, karena di situ dikatakan seorang nabi yang akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, katanya.
kata di antara saudara mereka ditafsir, saudaranya orang Israel, saudara Israel berarti Ismail. Begitu. Ini bukan nubuatan tentang Yesus, ini nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sebab apa? Yesus tidak sama dengan Musa, karena Nabi yang akan dibangkitkan itu sama dengan Musa. Loh, Yesus tidak sama dengan Musa apa? Yang sama dengan Musa itu Nabi Muhammad. Kok iya? Iya, Nabi Musa nikah, Yesus tidak nikah. Ya, Muhammad nikah. Yang sama dengan Musa siapa? Nabi Muhammad. Yesus tidak sama. Lalu selanjutnya mereka berkata, Yesus Kristus tidak punya bapak. Dia hanya punya ibu. Nabi Musa punya bapak, punya ibu. Nabi Muhammad punya bapak, ibu. Nah, Yesus nggak sama. Nah, ini argumentasi yang sangat lemah. Ya, alasan atau dasar yang sangat mengada-ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang jelas kalau hanya cirinya punya bapak ibu, lalu itulah nabi, itu kan ciri-ciri umum, bukan ciri-ciri khusus. Saya juga punya bapak ibu, saya bukan nabi itu, dan banyak orang punya bapak ibu. Ya kan? Kalau kemudian hanya menikah, banyak orang menikah. Jadi itu bukan ciri-ciri yang khusus. Yang jelas seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Maksud saudara mereka di sini apa? Musa itu dari suku Lewi. Ya, saudara dari suku Lewi itu siapa? Berarti suku yang lain, yang satu keluarga. Dan Yesus lahir dari suku Yehuda, suku yang melahirkan raja-raja. Jadi jelas ini nubuatan untuk Tuhan Yesus. Ciri yang sama lagi apa? Waktu Musa lahir, itu terjadi kemudian pembantaian bayi-bayi yang baru lahir, bayi yang di bawah umur 2 tahun, itu dihabisi oleh Firaun, saudaraku. Dan sama apa yang terjadi ketika Kristus lahir, Herodes memerintahkan supaya bayi-bayi yang lahir dibunuh. Bayi-bayi di bawah usia 2 tahun dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian apa yang sama? Yang sama, Nabi Musa adalah nabi yang diutus untuk misi pembebasan, eksodus dari perbudakan Mesir kepada kemerdekaan. Sama, Kristus juga membawa misi utama, yaitu membawa pembebasan dari perbudakan manusia dari dosa kepada keselamatan dan kebebasan yang sejati. Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Musa dalam perang kuasa Roh Kudus 1400 tahun sebelum Masehi. Lalu kemudian selanjutnya di kitab Mika, ayat yang tadi yang dikutip oleh orang-orang Farisi di kitab Matius pasal yang kedua, Mika 5 ayat 1, ini nubuatan disampaikan 600 tahun sebelum Masehi. Firman-Nya mengatakan, nubuatannya mengatakan apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Yesus Kristus datang untuk memenuhi semua firman di masa lalu. Yesus Kristus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tidak ada konsep, tidak ada ajaran di dalam Alkitab, di dalam iman yang benar, bahwa nabi terakhir adalah nabi yang menyempurnakan yang sebelumnya. Kenapa? Kok tidak ada penyempurnaan? Sebab Allah itu sempurna dan semua karyanya itu sempurna. Kalau ada nabi yang menyempurnakan yang sebelumnya, itu berarti Allah dulu melakukan sesuatu tidak sempurna sehingga perlu disempurnakan. Itu konyol sekali. Itu konsep teologi dan iman yang sangat konyol. Allah adalah sempurna adanya. Maka Kristus tidak menyempurnakan hukum Taurat karena hukum Taurat itu sempurna. Hanya hukum Taurat itu bayangan yang belum digenapi. Dan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dia datang untuk menjadi penebusan bagi umat manusia yang berdosa ini. Ada pengampunan dosa bagi orang berdosa. Ini kabar baiknya. Saudara, oleh sebab itu sekali lagi kepada tema bahwa jadilah seperti orang-orang Majus. Mereka kemudian mengalami apa? Mengalami sukacita yang luar biasa. Alkitab tadi mengatakan
Mereka sangat bersuka cita ketika ketemu dengan bayi Yesus yang ada di rumah di Bethlehem ketika dia lahir. Itulah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mengalami sukacita. Ya, apalagi bulan-bulan Desember seperti ini, dia akan bersukacita. Tidak sama seperti Herodes yang malah ketakutan, khawatir, merasa terancam. Atau seperti orang Farisi ahli Taurat yang biasa-biasa saja. Hei, jangan hidup itu perasaannya biasa-biasa saja. Kalau saya dan saudara saat ini merasa biasa-biasa saja, artinya ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ayo kita bersukacita. Kapan bersukacita? Kalau saudara dan saya haus, lapar akan kebenaran. Haleluya. Sekarang kita akan lanjutkan bagian yang terakhir, apa yang membuat rasa haus dan lapar hilang dalam kehidupan orang percaya. Ketika rasa haus dan lapar hilang, maka saya dan saudara tidak akan pernah mengalami kepuasan dalam hidup kita. Hidup kita tidak ada dalam kepuasan, hidup kita tidak ada dalam sukacita. Haleluya. Oleh sebab itu perhatikan baik, apa yang membuat rasa haus dan lapar hilang? Ini Bapak Ibu, hati-hati. Ya, yang pertama adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Orang yang percaya yang sudah diliputi dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, lambat laun rasa haus laparnya kepada Tuhan dan kebenarannya akan hilang. Lalu selanjutnya, hidup mengikuti hawa nafsu atau mengejar keinginan duniawi. Kalau saya dan saudara terpesona, terpikat, selingkuh, jatuh cinta kepada dunia ini, maka yang akan terjadi, rasa haus lapar akan kebenaran akan hilang. Lalu yang ketiga, kenikmatan dunia. Lukas 8 ayat yang ke-14. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti tanah yang gersang yang merindukan air hujan. Demikian saya dan saudara merindukan Tuhan. Demikian saya dan saudara merindukan kebenaran dan lapar, ya, lahap dengan kebenaran. Maka orang-orang semacam ini akan berani membayar harga. Berani membayar harga. Sama seperti orang-orang Majus. Dan mereka datang tidak dengan tangan hampa. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan ucapan syukur karena kebenaran telah melawat hidupnya. Saudara, orang yang hidup haus lapar kebenaran, dia dipuaskan. Orang yang puas dalam kebenaran, dia pasti akan mempersembahkan persembahan hidup yang luar biasa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita bersama-sama menjadi orang yang lapar dan haus akan Dia. Jangan seperti Herodes yang takut, ketakutan dengan kebenaran. Jangan seperti orang-orang Farisi yang hanya tahu kebenaran tapi tidak melakukan, tidak menghidupi kebenaran itu. Tapi jadilah seperti orang-orang Majus yang rela menempuh jarak beribu kilometer demi bertemu dengan kehidupan. Ingat, hidup itu lebih penting dari apapun. Dan hidup hanya dapat diperoleh di dalam Yesus. Sekalipun saya dan saudara nanti mati, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepada Dia akan hidup walaupun sudah mati tubuhnya." Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Amin.